Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah masjid Al-Ikhlas rahimahullah, pada pintu malam Jumat ini saya akan membawakan satu ayat dari surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Di sini temanya adalah larangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menarik. Saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang mereka telah melampaui batas. Jadi hamba-hamba Allah yang melampaui batas masih dipanggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku, bukan musuh-musuh. Jadi hamba Allah yang durhaka, yang berdosa, itu di dalam Al-Quran masih dipanggil ya ibadi, wahai hamba-hamba. Janganlah kalian yang telah melewati batas terhadap dirinya sendiri, maksudnya bermaksiat, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni seluruh dosa, tentunya bagi yang bertaubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Dia Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian saya sambung dengan hadis riwayat Imam Hakim yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal 'abidil muqim." Orang yang durhaka, yang senantiasa berharap rahmat Allah, itu lebih dekat kepada Allah daripada orang yang terus beribadah namun putus asa. Bahasanya sekarang itu pesimis. Kalau sholat, udah sholat, apakah sholatku diterima atau enggak? Bukan urusan kita. Serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita udah ditakdir sujud, udah ditakdir berangkat ke Masjid Al-Ikhlas sholat berjamaah, itu udah sangat istimewa. Kemudian di sini dikutipkan cerita tentang seorang laki-laki di zaman Nabi Musa alaihissalam. Si laki-laki ini meninggal dunia, tak ada warga kampung yang merawat jenazahnya, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, gak ada yang lakuin. Dilempar aja di masbalah, ya bahasa sekarang yang tempat sampah, buang di batang langsung. Kemudian summa Allah ta'ala ila Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ada hambaku yang tidak dirawat, ditelantarkan oleh keluarganya di daerah ini, di tempat ini. Datanglah kamu untuk merawatnya. Kemudian datanglah Nabi Musa untuk menemui jenazah yang tidak dirawat oleh keluarga tersebut. Ternyata Nabi Musa setelah berjumpa menemukan jenazah itu, tanya sama warga kampung. Tanya oleh Nabi Musa, kenapa yang meninggal ini ditelantarkan seperti ini? Iya, dia juga pernah yang malu khairan qat, gak pernah berbuat baik sedikit pun, yang kerok lah. Namun ketika menjelang ajalnya,
Ghairu annahu tashaffa'a ilayya inda wafatihi bi thalathati asyya'. Sebelum meninggal itu bermunajat kepada Allah dengan 3 hal. Pertama adalah bahwa ditanya oleh Nabi Musa, apakah itu wahai Allah sehingga engkau ampuni dia. Kemudian si Nabi Musa mendapatkan wahyu, ya Rabb, anta ta'lamu minni anni kuntu artabul ma'asi wa kuntu aqrabul ma'siyah fi qalbi. Ya Rabb, engkau mengetahui bahwasanya aku melakukan maksiat, padahal sebenarnya itu aku enggak suka maksiat dalam hatiku, tetapi dalam hatiku terkumpul 3 hal sehingga aku melakukan maksiat. Ada 3 penyebab yang membuat dia bermaksiat. Pertama adalah hawa nafsu. Kemudian hawa nafsu udah lemah, warrafiqsu temannya jelek. Nah kita itu kita kira iman kita itu bahkan dari pas-pasan apa full, apa di bawah normal. Coba kalau kita gabungnya sama orang yang gak benar, kena. Jangankan sholat berjamaah, kadang-kadang gak sholat kalau temennya itu gak ahli sholat. Itu yang menyebabkan orang itu bermaksiat. Kemudian iblis, dan tentunya godaan iblis. Udah lemah jiwanya, temennya gak benar, udah pasti digoda oleh iblis. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, kemudian faghfirli, ya Allah ampuni dosa. Yang kedua, ya Rabb, sungguh engkau mengetahui bahwasanya aku melakukan maksiat. Wa kana maqami ma'al fasaq, dan kedudukanku, lingkunganku itu bersama orang-orang fasik, para pemabuk dan seterusnya. Maka dari itu ada hadis arba'atun min sa'adatil mar'i, ada 4 golongan dari kebahagiaan seseorang. Wa ayyakuna jaruhu sholihan, wa ayyakuna rufaqatuhu sholihan. Jadi kalau kita ada satu lingkungan, terus tetangganya dan temannya itu baik, itu adalah merupakan satu kebahagiaan. Itu Rasulullah yang menyampaikan. Di sini gara-gara temannya gak benar, akhirnya dia ikut gak benar. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, ini bisa dipastikan al-tamru yasbiqu tawbah. Watak yang jelek nyuri watak yang baik. Kalau bahasanya Bang Haji Zainuddin MZ, 1 tambah 1 kalau matematika 2, tapi kalau serigala ditambah ayam di kandang jadi berapa mas? Ya, itu. Jadi watak yang baik itu susah untuk mengalahkan watak yang buruk. Tapi kalau watak yang buruk gampang mengalahkan watak yang baik. Nah, di situ. Yang ketiga adalah wahai Allah, engkau mengetahui bahwa orang solih itu lebih aku cintai daripada orang-orang yang fasik, orang yang durhaka. Sehingga seandainya datang kepada 2 orang, yang satu orang fasik pemabuk dan yang satu jamaah masjid Nurul Ikhlas, tentu yang aku sambut adalah jamaah masjid Nurul Ikhlas. Maka dari itu karena pandainya dia munajat dan mengaku dosa, akhirnya Allah ampuni, dan oleh Nabi Musa jenazahnya dirawat oleh Nabi Musa sampai dimakamkan. Mudah-mudahan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bergaul dengan orang yang enggak benar. Kata Pak Zainuddin MZ, serigala 1 ditambah ayam atau kambing 1 di kandang jadi berapa? Ya, jawabannya bisa dijawab sendiri. Demikian Pak Haji dan Musa, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.